saat ini PMI luar biasa di bawah kepemimpinan Yusuf Kala. Semuanya serba revolusioner dalam perubahannya. Kalau dulu penanggulangan bencana itu tidak ada aturan waktu kapan relawan itu harus turun sampai ke lokasi. Sekarang tuh 6 jam harus sudah sampai ke lokasi. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin sebelum Gunung Kelut meletus, Pak JK 2 hari sebelum meletus itu sudah di sana. Bahkan memastikan semua relawan dan logistik itu sudah siap. Dan kemudian meletus. Dan kita sudah menyiapkan semuanya. Kebetulan juga sekarang juga luar biasa dibandingkan pemerintah, agak sedikit menyalip pemerintah memang dari segi fasilitas. Kalau di PMI itu punya gudang regional ya di 6 lokasi, ada di Medan, ada di Makassar yang sebelah timur, ada di Gresik, di Banten. Sementara ini saya membandingkan dengan Kementerian Sosial saja, itu tidak punya gudang regional. Ya, kemarin terakhir baru dibangun 2 gudang regional di Jakarta, di Bekasi dan di Makassar. Itu pun baru gedungnya, belum isinya. Itu dari segi persiapan apabila menghadapi bencana dari bidang logistik. Nah, kembali lagi ke relawan tadi, bahwa memang di dalam struktur relawan yang ada di PMI itu ada yang dikenal ada 2 macam relawan, ya. Yang satu adalah KSR atau Korps Sukarelawan, yang satu adalah TSR atau Tenaga Sukarela. Nah, perbedaannya hanya tentang masalah yang satu KOP itu berupa perhimpunan yang kemudian berafiliasi dengan kegiatan PMI, sementara yang TSR atau Tenaga Sukarela ini adalah secara individu, dia bergabung dengan PMI untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugas kerelawanannya. Jadi tugasnya seperti itu. Nah, perekrutannya memang dimulai dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Tetapi secara basic sebenarnya dari SD itu sudah dikenalkan tentang kerelawanan, mulai dari SD, ya, SMP, SMA, makanya ada PMR dan sebagainya. Itu adalah salah satu wujud sistem pengkaderan atau penumbuhan secara dini sifat-sifat kerelawanan bagi remaja-remaja kita di Indonesia. Nah, dalam pengembangan relawan itu pelatihannya banyak sekali, mulai dari pelatihan dasar yang secara wajib itu dilaksanakan selama 120 jam bagi individu yang menjadi relawan. Kemudian ada spesialisasi, dia mau spesialisasi apa, apakah memang di bidang set and rescue ataukah di PPGD, penanganan kegawat daruratan, ataupun untuk penanganan orang hilang, mempertemukan orang hilang pada satu kasus kebencanaan. Dan waktu kejadian tsunami itu luar biasa sekali, cukup sulit menganalisa satu pertemukan antara keluarga-keluarga yang terpisah, dan dari tsunami itu berhasil dilakukan 1.275 kasus pertemuan keluarga-keluarga yang terpisah, dan itu memerlukan sebuah pelatihan tersendiri ya bagi seorang relawan untuk mendapatkan skill atau pengetahuan seperti itu. Di samping ada pengetahuan lain seperti bagaimana sanitari, kemudian bagaimana shelter, ya, logistik, dapur umum, itu juga diberikan kepada para sukarelawan sehingga mereka bisa bergerak di semua lini pada saat terjadinya bencana. Nah, kerelawanan itu tidak hanya yang berujung atau pada tugas-tugas kebencanaan, tapi juga bidang-bidang yang lain. PMI itu lebih dikenal dengan donor darahnya, gitu ya. Jadi itu pun menjadi sebuah acuan bagaimana PMI terus menciptakan atau menumbuhkan kader-kader donor darah mulai dari remaja, dan ada apresiasi yang diberikan kepada relawan-relawan ini, ya. Khusus untuk yang memang yang baru terlihat adalah mereka yang menjadi relawan donor darah. Ada pemberian penghargaan bagi mereka yang sudah mendonorkan sebanyak 25 kali, 100 kali dan sebagainya, itu yang sudah terlihat. Sementara memang untuk yang relawan
penanggulangan bencana kita baru bisa memberikan berupa asuransi kepada mereka, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan paling tidak secara individu relawan itu merasa sudah safety gitu, karena sudah ada asuransi. Kemudian keluarga yang ditinggal juga begitu, karena memang biasanya kalau sukarelawan terutama yang di penanggulangan bencana ini boleh dibilang istilahnya jadi bang toyib gitu ya, karena jarang pulang gitu kan. Nah, karena itu memang dengan adanya beberapa perhatian, beberapa penghargaan dari PMI dalam hal ini juga dalam rangka untuk memberikan kenyamanan mereka dalam bertugas, salah satunya adalah memberikan asuransi. Saat ini di DIY sendiri ada kurang lebih ada 200.000 orang relawan yang terdiri dari tadi yang saya sampaikan, ada yang tergabung dalam KSR, TSR maupun relawan donor darah. Dan itu sistemnya diberikan pemeliharaan, pelatihan dan pengembangan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti kemarin kita melakukan jumpa gembira, jumbara ya di Kaliurang, di mana kita kumpulkan semua para relawan-relawan kecil dari SD sampai SMA untuk mengikuti kegiatan itu ya. Dan di situ mereka saling bertukar informasi, mereka kemudian juga bertukar skill, bahkan berlomba-lomba menurut beberapa kriteria keahlian yang memang kita berikan untuk tingkat mereka. Dan di situ mereka jadi lebih bisa meningkatkan keahlian mereka. Bukan artinya menang kalah dan sebagainya, tapi kalau yang ini di wilayah kota misalnya dia lebih ahli di bidang ini, maka yang lain pun akan kemudian mengikuti, sehingga setiap tahun sangat dinamis sekali skill yang dimiliki oleh para relawan cilik ini gitu, setiap kegiatan jumbara. Dan setiap tahun pun kegiatan jumbara itu secara bergantian ada bergantian di provinsi-provinsi ya. Terakhir kemarin di Jawa Timur di Malang, dan kita aktif mengirimkan mereka juga, terutama dalam tadi memberikan penghargaan dan juga memelihara kemampuan mereka supaya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, para relawan ini tentu saja tidak ada yang dibayar istilahnya ya. Memang ada beberapa relawan yang biasanya mereka lebih mengandalkan bajunya yang bagus mana gitu ya, karena banyak sekali yang kita identifikasi, karena saya juga aktif di pertemuan FPRB di BBD maupun yang lain. Kita memang menemukan juga bahwa ada relawan yang dia bajunya banyak banget di rumah ya. Hari ini dia pakai baju PMI, besok pakai baju Tagana, besok pakai baju CODEX ya, besok macam banyak sekali, karena memang di Jogja ini ada 145 komunitas relawan ya. Jadi biasanya mereka berlomba-lomba untuk menampilkan ciri khas. Dan memang satu kelemahan di Jogja itu adalah bagaimana mengelola mereka adalah relawan ini pada suatu kebencanaan. PMI sendiri berusaha untuk menjadi pionir dalam rangka membantu atau menolong korban. Sebagai contoh yang terakhir mungkin sempat diketahui ada anak SMP yang terbawa di sungai di daerah Kalasan ya. Itu sungainya kecil ya, tapi yang menolong itu bisa sampai 300 orang. Yang hilang cuma satu gitu ya. Beda banget dengan kejadian rafting yang kemarin di Jawa Timur itu, yang hilang sampai 11 itu, yang muncul cuma beberapa orang saja dari SAR gitu ya. Nah, tapi kalau di Jogja ini luar biasa, satu orang yang hilang itu yang nolong bisa 200 sampai 300 orang. Bahkan Polda mengeluarkan peralatan-peralatannya luar biasa. Nah, kita PMI selalu menjadi pionir bagaimana supaya pekerjaan itu tidak sia-sia. Karena memang yang dipentingkan dalam sebuah bencana adalah komando. Ya, jangan sampai pencarian itu hanya di satu titik gitu ya, tapi bisa menyebarkan, dan juga yang penting adalah dipilih relawan yang memang sesuai dengan kebencanaan yang terjadi, itu yang penting ya. Dan memang sekali lagi yang dituntut oleh sebuah jiwa kerelawan atau suatu komando kerelawan adalah tanpa pamrihnya ya. Bahkan di PMI sendiri yang namanya Bapak Yusuf Kala itu pesawat pribadinya aja bisa ditempelin
cross merah gitu ya. Itu yang sering kita gunakan untuk setiap ada kejadian bencana di tanah air. Jadi intinya dalam pengelolaan ini adalah relawan ini adalah menumbuhkan sejak kecil jiwa-jiwa kerelawanan, sehingga nanti sampai mereka dewasa atau remaja itu pembentukan mereka untuk kita mobilisasi dalam hal kegiatan-kegiatan sosial itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Di zaman era yang semuanya uang kadang-kadang menjadi komando, itu kadang-kadang banyak orang yang tidak mau bergerak kalau nggak ada uang gitu ya. Tapi dengan sistem yang dilakukan oleh PMI, dengan secara dari mulai dini, kita dari SD itu kita berikan tentang apa itu sukarelawan dan sebagainya, ini diharapkan nanti sampai mereka remaja, bahkan sampai mereka manula pun mereka akan selalu menolong orang secara ikhlas, secara sabar, tulus gitu ya, sehingga orang merasa terbantu. Dan bukan hanya tadi masalah kebencanaan saja, tapi juga masalah donor darah itu menjadi penting ya, menjadi rahasia umum juga bahwa mencari darah juga sekarang bukan hal yang mudah. Dan saat ini PMI juga sedang mengembangkan, sedang melakukan studi kelayakan untuk membuat sebuah unit donor darah lagi di markas pusat di Gamping, untuk memang menutupi permintaan darah yang semakin meningkat. Selain itu memang kita juga siapkan bis-bis donor darah secara mobile, sehingga kapanpun yang ingin memberikan atau mendonorkan darahnya bisa dilakukan kapan saja. Ya, ini sistem jemput bola, karena memang setelah memang kita evaluasi, memang sudah mulai luntur juga orang untuk sebenarnya bukan lunturnya bukan karena memang tidak mau mendonorkan, karena memang kalau dia secara rutin mendonor itu bagus buat kesehatan mereka, tetapi yang lebih utama adalah karena kesibukannya ya, PMI harus jemput bola gitu loh. Makanya sekarang kita siapkan bis-bis khusus untuk proses pengambilan donor darahnya di berbagai tempat ya. Bahkan di Jakarta itu sudah ada gerainya, jadi kayak ATM aja, jadi tinggal datang masuk, kemudian diambil darahnya, kemudian dia keluar ya, seperti itu. Dan di Jogja ini belum dikembangkan, ini baru ada di Jakarta, dan memang rencananya setiap provinsi akan dibuka gerai-gerai donor darah, sehingga akses para pendonor ini lebih mudah maksud saya, lebih mudah dalam mereka memberikan atau melakukan donor darahnya. Sekilas secara garis besar itu yang dilakukan oleh PMI, dan PMI dalam juga memberikan pengetahuannya, kita punya pusdiklat ya, dan setiap tahun kita punya target untuk melatih 1.000 orang, dan itu bukan hanya dari PMI, bisa dari masyarakat, bahkan bukan hanya di pusdiklat saja. PMI juga mengembangkan siaga berbasis masyarakat ya. Jadi itu dikembangkan di desa-desa, di mana kita membentuk sibat namanya. Itu bukan hanya masalah bagaimana melakukan direktori tentang kebencanaan, tetapi dalam direktori sebuah desa itu kita catat juga tentang golongan darah. Berapa golongan darah yang ada di O misalnya di sebuah desa, berapa dokter yang ada di sana, berapa bidan yang ada di sana. Ya, ini yang sekarang disinergikan sibat ini dengan beberapa model yang sama. Di BPBD ada desa tangguh, di dinas sosial itu ada kampung siaga bencana, ya. Kemudian di dinas kesehatan itu ada desa siaga. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini yang kita sinergikan supaya nanti sebuah direktori desa itu akan terasa lengkap ya. Orang tidak perlu repot-repot mencari siapa yang punya darah O di sebuah desa. Biasanya malah orang lebih
masyarakat desa itu lebih mencari di tempat lain atau bahkan beli gitu ya, dalam tanda kutip satu kantong darah. Tapi kalau sudah ada direktori seperti itu ya, di situ juga kita kembangkan bagaimana masyarakat desa itu bisa peduli dengan sesama. Bahkan di desa Tancep itu sudah dimulai. Jadi di sana sudah diaktifkan unit donor darah di tingkat desa, di mana memang secara rutin kita kirim mobil ke sana ya. Warga desa yang sudah punya kartu itu berbondong-bondong untuk mendonorkan darahnya. Nah, itu akan kita kembangkan di tipe penanganan bencana berbasis masyarakat seperti itu, sehingga jika ada terjadinya bencana, khususnya di hari libur dan sebagainya, semua komponen yang biasa digerakkan untuk menangani sebuah bencana di sebuah wilayah itu sudah komplit ya. Dari segi darah sudah tidak ada masalah, dari segi logistik dengan program Kampung Siaga Bencana di situ sudah disiapkan lumbung sosialnya, udah ada tendanya, udah ada terpalnya, udah ada permakanannya, udah macam-macam. Kemudian programnya, desain kontingensinya sudah disiapkan oleh BPBD dengan desa tangguhnya. Nah, ini yang sekarang ini kita kolaborasi ya, sehingga masyarakat itu secara mandiri bisa menangani bencana. Jadi semua warga masyarakat Indonesia itu bisa dinyatakan sebagai sukarelawan, bukan hanya yang sifatnya berbasis sebuah organisasi seperti PMI, tapi satu desa pun sudah bisa menjadi relawan juga gitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada konfirmasi bisa kita lakukan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.